Oh yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aikmun. Oke, hari ini kita nggak bakal nge-reaction meme atau mungkin bikin cinematic video atau mungkin bikin apa gitu. Hari ini kita bakal bahas suatu cerita horor. Dimana cerita ini gua ambil di Telegram, dimana di situ ada grup cerita horor yang pengikutnya udah lumayan banyak, yaitu 128 pelanggan. Jadi langsung aja kita ke ceritanya. BTW jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan di-share ke teman kalian. Untuk menambah suasana horor kita putar backsound horor. Horor ya. Oke, sudah keputar. Langsung aja kita bacain ceritanya. Oke, jadi cerita ini terjadi di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Jadi di situ ada seorang mahasiswa bernama Romli. Pada suatu malam, ia tengah berjalan pulang menuju rumahnya. Namun di tengah perjalanan, ia melihat segerombolan orang tengah berkumpul di pinggir jalan. Ia pun lantas menghampiri gerombolan tersebut. Nah, ternyata orang-orang di sana berkumpul lantaran tengah membantu seorang korban kecelakaan. Romi pun lantas menyadari bahwa korban tersebut adalah teman sekampusnya. Dengan bergegas, ia menolong temannya tersebut dan membawanya ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga sekitar. Kebetulan rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian pada waktu itu adalah RSCM. Sehingga Romli pun membawa temannya untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, teman Romli langsung mendapatkan perawatan intensif. Romli pun mencoba untuk menghubungi kedua orang tua temannya. Namun ternyata kedua orang temannya itu tengah berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit pada esok hari. Romli pun dimintai tolong oleh kedua orang tua temannya agar menjaga temannya itu hingga esok pagi tiba. Setelah mengiyakan, Romli pun kemudian meminta izin kepada orang tuanya Romli atau orang tuanya untuk dapat menemani temannya yang tengah berbaring lemas di RSCM. Setelah itu ia pun pergi menuju ruang di mana temannya tengah mendapatkan perawatan. Waktu telah menunjukkan pukul setengah 12 malam. Suasana rumah sakit pun begitu sepi dan senyap. Romli yang sedari tadi berusaha untuk tidur tetap saja terjaga lantaran masih syok dengan kejadian yang dialami oleh temannya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk membeli segelas kopi guna menghilangkan rasa bosan menunggu kantuk yang tak kunjung tiba. Ia kemudian bertanya lokasi kantin kepada seorang perawat yang kebetulan ditemui ia di salah satu lorong RSCM. Namun alih-alih mendapatkan petunjuk, Romli malah bingung karena penjelasan dari perawat yang sedikit tidak jelas. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menggunakan instingnya demi mendapatkan segelas kopi. Nah, ketika tengah-tengah perjalanan di lorong yang sangat gelap, ia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, ia pun mendengar suara aneh seperti orang yang sedang berisik. Suara tersebut terdengar berasal dari lorong yang ada di depannya. Karena penasaran, ia pun mendekati sumber suara. Anehnya, ketika Romli memasuki bangsal di mana sumber suara tersebut berasal, suara aneh itu malah menghilang. Romli pun melihat sekelilingnya yang tampak sangat berantakan. Kemudian pandangan Romli diarahkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Saat itu memang kondisi bangsal yang sangat minim cahaya sehingga ia harus sedikit memincingkan matanya guna mendapatkan penglihatan yang fokus. Setelah berusaha untuk melihat dengan jelas, ia lantas terkejut karena melihat sepotong kepala wanita berambut panjang tergeletak di atas meja tersebut. Ngerinya, wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan tajam ke arah Romli sambil tertawa cekikikan.
Sontak Romli langsung kaget dan lemas dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia pun bergegas keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa. Namun baru saja sampai di depan bangsal, ia terjatuh lantaran tersandung sesuatu. Setelah mencari tahu apa yang membuatnya tersandung, ternyata ia semakin ketakutan. Lantaran yang membuatnya tersandung adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan. Ngerinya lagi, pria tersebut menatap Romli dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Romli pun segera bangun dan bergegas lari meninggalkan bangsal, hingga akhirnya ia menabrak satpam yang tengah bertugas pada malam itu. Satpam tersebut kaget melihat kondisi Romli dengan wajah yang sangat pucat. Sambil gemetar ketakutan, Romli lantas dibawa oleh satpam menuju pos untuk ditenangkan. Setelah diberi minum, Romli menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Mendengar cerita dari Romli, satpam itu pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan bekas instalasi bedah umum dan sudah lama tidak digunakan. Satpam itu juga menceritakan bahwa di tempat itu memang sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan hantu berupa potongan tubuh manusia. Romli yang masih ketakutan kemudian meminta untuk diantarkan ke ruang ICU tempat temannya dirawat. Sesampainya di ruang ICU, Romli tidak pernah meninggalkan ruangan itu hingga pagi menjelang karena saking ketakutannya. Itu sangat creepy banget, so creepy ya guys. Oke, mungkin segitu aja ya guys cerita dari gua yang gua ambil dari Telegram. Mungkin kalau kalian suka, kalian bisa request mau cerita apa lagi, atau mungkin kalian juga bisa nyeritain cerita kalian di kolom komentar. Oke, sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.